Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kumpulan soal seleksi Panwaslu tahun 2022, edisi lengkap part pertama. Soal-soal yang akan kita bahas ini adalah referensi dari Bawaslu Pusat, meliputi beberapa kompetensi. Kurang lebih ada 70 soal akan kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Oke, untuk itu marilah kita persiapkan diri kita untuk konsentrasi, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan kita cerna dengan baik. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita pada pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal kompetensi yang pertama. Yang pertama adalah meliputi bidang SDM. Kita masuk ke soal yang pertama. Tugas yang dilaksanakan oleh pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang adalah pengertian dari? Ya, jawabannya adalah D. Pengertian dari tugas kedinasan. Soal selanjutnya. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sebagai berikut kecuali. Pegawai yang tidak dapat masuk kerja dengan alasan yang sah sebagai berikut kecuali. Ya, jawabannya adalah B. Kecuali lembur. Soal berikutnya. Logo, pataka, mars, dan pakaian dinas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota diatur dalam? Ya, jawabannya adalah B. Per Bawaslu nomor 16 tahun 2017. Soal berikutnya. Komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah adalah pengertian dari? Ya, jawabannya adalah C. Pengertian dari naskah dinas. Soal berikutnya. Pengertian administrasi umum adalah? Ya, jawabannya adalah B. Rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim kearsipan, serta tata ruang perkantoran. Soal berikutnya. Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B sesuai dengan pasal 207 Per Bawaslu nomor 7 tahun 2019 terdiri atas? Ya, jawabannya adalah D. Bagian keamanan dalam dan protokol. Soal selanjutnya. Subbagian di Bawaslu Provinsi yang merupakan tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan pengawas pemilu, pelaksanaan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan protokol keamanan dalam dan pengawasan internal adalah tugas dari? Ya, jawabannya adalah A. Tugas dari sub bagian sumber daya manusia dan umum. Soal berikutnya. Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari? Ya,
jawabannya adalah Bawaslu. Soal berikutnya. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan diatur dalam. Ya, jawabannya adalah A. Perbawaslu nomor 7 tahun 2019. Kita masuk ke soal selanjutnya. Hari yang ditetapkan oleh Bawaslu bagi pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan merujuk kepada putusan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan pengertian dari. Ya, jawabannya adalah C. Pengertian dari hari kerja. Soal bagian penyelesaian sengketa. Soal yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang dalam memutus. Ya, jawabannya adalah B. Memutus sengketa proses. Soal berikutnya. Perbawaslu yang mengatur terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah. Yang mengatur penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah. Ya, jawabannya adalah B. Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Soal berikutnya. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama. Ya, jawabannya adalah C. Paling lama 12 hari kerja. Soal berikutnya. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses bersifat. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses bersifat. Ya, jawabannya adalah C. Bersifat tidak final dan mengikat. Soal selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan sengketa pemilihan umum? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ya, jawabannya adalah C. Sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota. Soal berikutnya. Siapakah subjek sengketa pemilihan dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu? Ya, jawabannya adalah B. Bakal pasangan calon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Soal selanjutnya. Apakah objek sengketa pemilihan menurut Perbawaslu nomor 2 tahun 2020? Ya, jawabannya adalah A. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya. Kapan permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan ke Bawaslu? Ya, jawabannya adalah D. Diajukan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Soal selanjutnya. Berapa lama jangka waktu penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
kabupaten kota? Ya, jawabannya adalah B. 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab kompetensi klaster perencanaan. Soal yang pertama. Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan pengertian dari pengelolaan keuangan negara menurut. Ya, jawabannya adalah B. Pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Soal berikutnya. Di antara lingkup dari pengelolaan keuangan negara yaitu. Ya, jawabannya adalah A. Penerimaan, pengeluaran hak negara untuk memungut pajak dan mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Soal berikutnya. Sistem anggaran yang relatif tepat digunakan pada saat perekonomian mengalami inflasi adalah sistem anggaran. Ya, jawabannya adalah A. Sistem anggaran surplus. Soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi anggaran, yaitu. Ya, jawabannya adalah D. Fungsi akuntabilitas. Soal berikutnya. APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. Hal ini merupakan gambaran mengenai fungsi APBN, yaitu. Ya, jawabannya adalah fungsi APBN sebagai stabilisasi. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja yaitu 1. Belanja barang, 2. Cicilan hutang, 3. Pembelian kendaraan dinas, 4. Bantuan proyek, 5. Subsidi daerah otonom. Pertanyaannya, hal yang termasuk pengeluaran rutin adalah. Ya, jawabannya adalah D. Poin 1, 2, dan 5. Belanja barang, cicilan hutang, dan subsidi daerah otonom. Soal selanjutnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang defisit ada kebaikannya, yaitu dapat. Ya, jawabannya adalah C. Menghemat pengeluaran negara. Soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan jenis anggaran menurut bidangnya, yaitu. Ya, jawabannya adalah A. Anggaran biaya operasional dan anggaran keuangan. Soal selanjutnya. Dana yang masuk ke kas negara yang berasal dari pungutan pajak digunakan untuk membangun sarana jalan tol. Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai. Ya, fungsi pajak dalam hal ini berfungsi sebagai alokasi. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Anggaran dapat menjadi instrumen untuk pembagian kembali pendapatan dalam pembiayaan transfer atau subsidi, karena anggaran memiliki.
Karena anggaran memiliki fungsi? Ya, jawabannya adalah D. Anggaran memiliki fungsi distribusi. Oke, kita masuk soal yang selanjutnya. Selanjutnya kita membahas kompetensi keuangan. Kita masuk soal yang pertama. Berikut ini adalah pelaksanaan tugas kebendaharaan dari bendahara pengeluaran kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Menyusun DIPA. Soal berikutnya. Berikut ini pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Pihak lain yang tidak dilibatkan oleh Bawaslu. Soal berikutnya. Keputusan Sekjen Bawaslu nomor 0239 Bawaslu SJ HK01.00/7/2020 tanggal 3 Juli tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas. Berapakah lama pelaksana yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada staf PPK? Ya, jawabannya adalah A. Paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas. Soal selanjutnya. Yang dimaksud paket meeting full day adalah paket meeting yang diselenggarakan di luar kantor selama. Ya, jawabannya adalah A. Paket meeting yang diselenggarakan di luar kantor selama minimal 8 jam tanpa menginap. Soal selanjutnya. Rapat dalam kantor atau RDK di luar jam kerja dilaksanakan dengan ketentuan? Ya, jawaban A, B, dan C semuanya benar. Uang saku RDK di luar jam kerja dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan dihadiri peserta dari eselon 2 dan lainnya. Kemudian yang kedua, uang saku RDK di luar jam kerja tidak dikenakan pajak, tetapi dilaporkan dalam SPT tahunan. Dan yang ketiga, uang saku RDK tidak dapat dibayarkan apabila peserta RDK masih dalam hari pelaksanaan perjalanan dinas. Soal berikutnya. Uang persediaan satker satuan kerja dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran, yaitu? Ya, jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C semuanya benar, yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lainnya. Soal berikutnya. Jenis-jenis buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh BP atau BPP, yaitu? Ya, jawabannya adalah BKU, buku pengawasan anggaran belanja, dan buku pembantu uang persediaan. Jawaban A, B, dan C semuanya benar. Soal berikutnya. Uang harian perjalanan dinas terdiri atas. Ya, jawabannya adalah A. Biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal. Soal berikutnya. Pejabat yang berwenang memerintahkan pelaksanaan perjalanan dinas kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Staf PPNPN. Soal berikutnya. Kuasa penggunaan anggaran pada Bawaslu Provinsi adalah? Ya, jawabannya adalah A. Kepala Sekretariat.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya mengenai penanganan pelanggaran. Pertanyaan yang pertama, yang bisa melaporkan pelanggaran pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kecuali? Ya, jawabannya adalah C, warga domisili lain. Soal berikutnya, yang dimaksud syarat formil dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu yang mengatur tentang penanganan pelanggaran kecuali? Ya, jawabannya adalah D, bukti. Soal berikutnya, yang bisa menerima laporan pelanggaran pemilihan adalah? Ya, jawabannya adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabnya adalah A. Soal berikutnya, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada? Ya, jawabannya adalah diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, salah satu perubahan mendasar yang terdapat dalam peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 menjadi peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 adalah? Ya, jawabannya adalah B, adanya kajian awal. Soal berikutnya, hasil kajian Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi yang menyatakan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada? Ya, jawabannya adalah D, diteruskan kepada instansi yang berwenang. Soal berikutnya, kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan diberikan oleh? Ya, kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu diberikan oleh undang-undang. Jawabnya adalah B. Soal berikutnya, penanganan pelanggaran pemilihan yang terjadi di wilayah provinsi atau kabupaten kota yang tidak menyelenggarakan pemilihan dilakukan oleh? Ya, jawabannya adalah C, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Soal selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota adalah? Ya, jawabannya adalah D, dugaan sengketa hasil pemilihan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai kompetensi pertanyaan Humas Hubal. Oke, kita masuk soal yang pertama. Press release, press confidence, press tour, press reception adalah bentuk hubungan yang baik dengan? Ya, jawabannya adalah D, media massa. Soal berikutnya, berikut ini kode etik perilaku terhadap publik dan media kecuali? Ya, jawabannya adalah C, berbuat sesuka hati dan kehendak pikiran sendiri. Ingat kata kuncinya kecuali berarti yang bukan. Soal selanjutnya, berikut ini kriteria syarat yang harus dimiliki seseorang yang bertugas di bagian humas dan hubal kecuali? Ya, A, jawabannya adalah D, pandai mengatur keuangan. Oke, soal berikutnya, manakah dari pernyataan berikut yang bukan termasuk dalam cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap kerja lembaga Bawaslu? Ya, jawabannya adalah B,
kurang merespon laporan masyarakat. Soal selanjutnya, manakah yang bukan tugas dari Humas Bawaslu? Ya, jawabannya adalah C. Menindaklanjuti pelanggaran pemilu atau pilkada. Soal berikutnya, untuk bisa menjadi berita, suatu peristiwa harus memenuhi nilai berita. Manakah yang bukan termasuk dalam nilai berita di bawah ini? Ya, jawabannya adalah A. Keyakinan pribadi. Soal berikutnya, apa manfaat asumsi piramida terbalik dalam penulisan sebuah berita? Ya, jawabannya adalah memudahkan reporter atau editor untuk meringkas isi berita, memudahkan pembaca menyimpulkan isi berita. Soal selanjutnya, berikut ini beberapa tujuan penggunaan media sosial dalam lembaga pengawas pemilu kecuali. Ya, jawabannya adalah C. Memberikan sarana untuk menginformasikan hal-hal yang menyinggung SARA. Soal berikutnya, dalam mendistribusikan konten di media sosial harus memperhatikan penggunaan gaya bahasa yang tepat. Berikut ini adalah penggunaan gaya bahasa yang harus dihindari adalah. Ya, jawabannya adalah B. Gunakan gaya bahasa atau kata yang bergantung pada gender tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian subbagian hukum. Soal yang pertama, yang berwenang menangani kode etik penyelenggara pemilu adalah. Ya, jawabannya adalah D. DKPP. Soal berikutnya, ketika undang-undang dan hukum kebiasaan bertentangan, manakah yang mesti harus digunakan? Ya, jawabannya adalah undang-undang. Poin A jawabannya. Soal berikutnya, dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu. Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu. Hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu. Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang 1945. Soal berikutnya, Perpu perundang-undangan dibentuk atas dasar. Ya, jawabannya adalah A. Kegentingan yang memaksa. Soal berikutnya, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 merupakan kewenangan dari. Ya, jawabannya adalah D. Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, keberadaan Panwaslak Pemilu di Indonesia sejak tahun. Ya, jawabannya adalah A. Sejak tahun 1982. Soal berikutnya, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan yaitu. Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan yaitu. Ya, tugasnya yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan, menerima dugaan pelanggaran pemilihan, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal selanjutnya, kelembagaan Bawaslu secara permanen pertama kali dibentuk melalui. Ya, jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Soal selanjutnya,
penyelenggara pemilu yaitu kecuali. Penyelenggara pemilu yaitu kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Mahkamah Konstitusi. Oke kawan-kawan, itulah soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.